materi dan semakin kita kristalkan ya. Nah, masih ingat dengan ini Ordo Salutis. Ya, proses keselamatan. Saya mau jelaskan sedikit. Ordo Salutis, proses keselamatan ini dimulai dari sisi sini, sisi kelahiran baru, ya, regenerasi ini. Nah, di sini kita ketika dilahirkan kembali, lahir baru, seperti yang diutarakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 3-5 itu, bahwa kita dilahirkan baru, lahir baru itu tidak ada usaha kita, nggak ada jerih payah kita, nggak karena perbuatan-perbuatan kita, tapi murni karena karya Roh Kudus, karya Allah. Sama seperti seorang anak, dia tidak bisa minta dia mau lahir di mana. Itu murni dari Allah dan orang tuanya, ya. Jadi di sini kelahiran baru itu karya Roh Kudus. Roh Kudus melahir barukan dia. Tadi dipakai istilah katanya lahir. Jadi dia tidak lagi di dalam keberdosaan, lahir gitu ya. Nah, di sini setelah dia lahir baru oleh Roh Kudus, maka dia bisa merespon. Jadi di sini kemudian dia menjadi, ada pertobatan itu ada iman, ya, ada imannya. Orang yang dilahirkan baru itu baru dia bisa ada iman. Nah, baru dia bisa merespon seperti bayi yang baru lahir, dia baru bisa merespon dengan nah itu respon bayi ketika dia dilahirkan. Kalau belum lahir nggak bisa dia bilang nggak bisa. Begitu juga dengan dalam kelahiran baru ini, orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus, maka dia bisa beriman. Dia bisa menyatakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku percaya kepadamu. Nah, ungkapan aku percaya kepadamu sebagai respon itu bisa diberikan kalau orang sudah percaya. Kalau orang sudah lahir baru. Jadi respon untuk menyatakan aku percaya itu setelah lahir baru. Sebelum lahir baru, orang nggak bisa merespon. Jadi lahir baru dulu, baru dia merespon. Sebenarnya apa sih lahir baru itu? Nah, lahir baru itu saya ambil materi saya ya. Ini saya tambahkan. Itu dari genete anaton, ya, genete anaton. Bahasa Yunaninya genete anaton. Artinya adalah yang lahir dari atas atau dilahirkan kembali. Nah, genete anaton ini dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 dan di 2 Korintus 5 ayat 17. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, katanya. Juga di dalam Kolose pasal 2 ayat 13. Jadi genete anaton itu dilahirkan kembali itu membuat orang dapat merespon. Yaitu mengaku percaya, aku percaya kepadamu Tuhan. Selain mengaku percaya, beriman, kelahiran baru itu juga membuat seseorang dapat melihat dirinya, sehingga dia menyesali perbuatan-perbuatannya. Ada penyesalan, ada pertobatan di sana. Nah, jadi iman dulu, baru pertobatan. Selama ini kan kita berpikir kita perlu bertobat, begitu ya. Perlu bertobat. Nah, tidak akan bisa orang bertobat tanpa dilahirkan kembali. Tanpa lahir kembali itu baru dia merespon, ada imannya. Dari iman itulah dia menyesali dirinya. Ada penyesalan. Itu bukti bahwa dia beriman.
sehingga melahirkan penyesalan. Nah, setelah dia melakukan penyesalan itu, ya, apa yang terjadi? Darah Yesus yang ditumpahkan kepada kita, yang itu digenapkan kepada kita atau diberikan kepada kita, sehingga dosa-dosa kita yang kita sesali itu, dosa-dosa itu kemudian menjadi disucikan. Disucikan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi disucikan karena darah Yesus. Jadi ketika dilahirkan kembali, maka darah Yesus itu kemudian diperhitungkan kepada kita. Darah Yesus itu membuat kita menjadi disucikan. Karena ketetapan Tuhan tentang dosa adalah dosa hanya bisa diampuni dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22 itu. Nah, berarti darah Yesus itu menjadi jalan pengampunan bagi kita dari dosa-dosa kita itu. Dan penyesalan kita itu ada artinya. Dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita suci. Jadi ketika orang dilahirkan kembali, dia mengalami status suci, kudus orang itu, suci. Tidak lagi di dalam keberdosaan, karena dosanya sudah ditebus dengan darah Yesus tadi. Dengan darah Yesus. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita menjadi dibenarkan. Ya, adanya pembenaran, justifikasi ya. Nah, pembenaran ini bukan karena kita benar, bukan. Tapi pembenaran ini karena kita dibenarkan oleh pengorbanan Yesus. Jadi darah Yesus itu yang mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita dibenarkan. Nah, pembenaran ini, kenapa perlu pembenaran? Apa perlunya pembenaran di dalam kehidupan kekristenan, dalam wawasan dunia Kristen? Pembenaran ini adalah soal masalah keadilan, ya. Nah, kalau kita belajar tentang atribut Allah, di dalam diri Allah itu ada keadilan, ada kasih, ada kebenaran, ada kekudusan. Nah, salah satunya adalah keadilan. Jadi keadilan Allah menuntut dosa harus dihukum. Jadi keadilan menuntut dosa harus dihukum. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang mau dibebaskan dari hukuman, maka dia perlu ada pembenaran dari hukuman itu. Mengapa dia dibebaskan? Nah, perlu pembenaran. Jadi, pembenarannya yang dikerjakan oleh darah Yesus itu. Darah Yesus membenarkan orang yang berdosa itu tadi. Darah Yesus. Sekaligus, darah Yesus itu menuntut Allah untuk membenarkan orang yang berdosa itu. Jadi, Allah pun dituntut untuk membenarkan orang yang berdosa itu karena apa? Karena sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib dan darahnya tertumpah di sana, sudah memenuhi tuntutan hukum tentang dosa, yaitu dosa hanya bisa diampuni dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi di sini bisa kita lihat kita dibenarkan, bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan. Lalu karena kita sudah dilahirkan kembali, kita ada iman, penyesalan tadi, dan kemudian kita sudah dibenarkan, maka status kita, yaitu status kudus, suci, status itu harus kita hidupi. Status itu harus kita hidupi. Inilah kemajuan baru. Nah,
Jadi hidup yang baru itu menuju kepada kemajuan baru. Orang yang sudah percaya pasti hidupnya menuju kemajuan baru, menuju pengudusan, ya, pengudusan. Nah, pengudusan ini bagaimana prosesnya menuju kemajuan baru ini, pengudusan ini? Maka prosesnya adalah seperti ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi status baru. Oke. Tapi dalam menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan status. Sesuai dengan status, ya. Misalnya begini. Saudara-saudara adalah statusnya mahasiswa UPH. Mahasiswa UPH. Nah, pasti saudara-saudara menjalankan status sebagai mahasiswa UPH adalah ya kuliah, ya membuat tugas, ya kemudian menuntut hadir, kemudian ada pengakuan dari UPH bahwa saudara-saudara adalah mahasiswa UPH. Lalu ada proses di sana yang saudara-saudara alami. Dari semester 1 sampai semester 7 ada proses. Nah, begitu juga dengan kita di dalam kelahiran kembali itu. Status kita kudus. Nah, dalam status yang kudus itu, kita harus hidup sesuai dengan status itu. Hidup sesuai dengan status. Nah, untuk bisa hidup sesuai dengan status itu, nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Jadi, itu yang disebut dengan kemajuan baru. Pengudusan itu tidak instan. Itu merupakan proses. Proses. Jadi, sering saya ilustrasikan seperti ini. Kalau misalnya kita sudah percaya, lalu nilai-nilai Tuhan tadi, ya, buah roh tadi, nilai-nilai Tuhan itu seharusnya itu di dalam diri kita, karena status kita itu. Jadi yang mau kita jalankan sesuai dengan status kita adalah nilai-nilai buah roh, bukan nilai-nilai yang lain, tapi nilai-nilai buah roh. Nilai-nilai buah roh itu salah satunya adalah kesetiaan. Nah, di dalam kesetiaan ini apa? Orang yang setia pasti orang bertanggung jawab. Orang setia pasti orang jujur. Jadi kalau buah roh kesetiaan itu ada di dalam diri kita, maka prakteknya atau wujud dari kesetiaan itu akan kita lihat dari karakter kita. Karakter yang muncul dari orang Kristen seharusnya adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab. Karena orang jujur berarti orang setia. Kalau dia tidak jujur, ya dia tidak setia dong. Orang yang bertanggung jawab. Karena kalau tidak bertanggung jawab, ya tidak setia. Nah, karakter itulah yang muncul, yang kita lihat sebagai pengejawantahan pertumbuhan kita. Itulah yang harusnya keluar sesuai dengan status kita. Tetapi itu tidak instan. Tidak instan. Itu memerlukan proses. Prosesnya seperti apa? Nah, kalau kita menjalankannya oleh karena diperintah, kalau kita menjalankan nilai-nilai Kristen itu sebagai imperatif, sebagai perintah, maka nilai-nilai itu sebenarnya belum menjadi nilai diri kita. Belum. Itu masih nilai Tuhan. Misalnya Tuhan memerintahkan, jangan mencuri. Lalu kemudian kita tidak mencuri. Hanya karena takut. Takut ketahuan, takut Tuhan marah. Nah, itu berarti belum menjadi nilai diri kita. Itu masih nilai Tuhan. Jadi kekristenan kita masih kekristenan yang teraliniasi. Masih kekristenan yang seperti terasingkan gitu ya, terasingkan. Kenapa terasingkan? Karena ada satu pribadi yang menguasai diri kita, yaitu Tuhan. Sehingga kita merasa tersiksa sebagai seorang Kristen. Wah, diperintahkan. Jadi kita menjalankannya berat.
kekristenan kita menjadi kekristenan yang berat. Kenapa kekristenan yang berat? Karena kita menjalankan nilai-nilai itu karena diperintah, bukan dari kesadaran kita, bukan dari kerelaan hati kita. Sehingga nilai itu masih tetap nilai Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana seharusnya? Seharusnya kita adalah hidup sesuai dengan status. Yaitu kita jalankanlah nilai-nilai itu bukan imperatif, tetapi indikatif. Yaitu kenyataan. Kenyataan bahwa saya adalah statusnya kudus. Jadi tidak pantas lagi untuk mencuri, tidak pantas lagi untuk tidak jujur, tidak pantas lagi menjadi orang tidak bertanggung jawab, tidak pantas, tidak sesuai dengan status saya. Status saya kudus, orang Kristen, tidak sesuai. Nah, karena itu, kalau itu mampu kita lakukan, maka itu menjadi nilai diri kita. Itu menjadi nilai diri kita lagi. Bukan lagi nilai Tuhan. Nilai itu sudah menjadi nilai diri kita. Kalau kita tidak melakukannya, ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, maka proses kemajuan tadi, saya sebutlah itu menjadi internalisasi. Jadi, sudah terinternalisasilah nilai-nilai Kristen itu di dalam diri kita. Sehingga ketika kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang Kristen tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena saya sendiri, kita sendiri yang mau melakukannya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi nilai diri kita. Tapi kalau masih nilai orang lain, masih nilai Tuhan, berat. Kekristenan itu berat dijalankan. Jadi mengapa kita menjadi sangat berat menjalankan kekristenan kita? Itu berarti bukti bahwa nilai-nilai itu masih nilai Tuhan, belum menjadi nilai diri. Jadi kalau kita sudah mampu menerapkannya, sudah itu menjadi jati diri kita, sesuai dengan status kita kudus, itu menjadi jati diri kita, maka kekristenan dijalankan ringan. Kita menjadi, itu tadi yang dikatakan Rema, ada damai sejahtera, sukacita. Kita menjadi senang, sukacita, karena itulah jati diri. Ini apalagi kalau kita misalnya bisa sampai kepada filosofi seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles. Ya, Aristoteles ya, kita singgung sedikit itu ya. Nah, di etika dari Aristoteles itu adalah aku akan bahagia kalau melakukan yang bajik, katanya yang virtu, ya, yang bajik. Tapi ketika aku tidak melakukan yang bajik, maka aku akan sakit. Nah, kalau itu sampai bisa dilakukan, itu berarti sudah terinternalisasi. Kalau kita misalnya menjadi sakit, tidak menjalankan nilai-nilai Kristen, itu menjadi kesakitan di dalam batin kita, di dalam diri kita, sehingga kita menyesal, dan penyesalan yang dalam di dalam diri kita, berarti kita sudah terinternalisasi. Itu sudah menjadi nilai diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan proses menuju kemajuan tadi, hidup baru tadi. Jadi di sini dia kemajuan baru. Kemajuan baru ini terus. Nah, kemajuan baru ini bisa oleh karena tadi sudah lahir baru. Jadi kita menghadapi kemajuan terus-menerus. Lalu kemudian, karena ini merupakan proses yang saya katakan tadi, maka diperlukan kegigihan baru, ketekunan, ya, kegigihan, ketekunan. Maka perlu ketekunan baru. Ada ketekunan. Bagaimana dengan ketekunan itu? Artinya ketekunan itu kalau jatuh di dalam dosa, atau kita terjatuh pada satu dosa, misalnya menjadi tidak jujur, jangan putus asa. Kenapa jangan putus asa? Tuhan menyediakan pengampunan. Bangkit lagi dari sana. Oke lah, saya salah di sini. Saya salah, oke. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya akan bangkit lagi untuk tidak mengulanginya lagi. Ambil komitmen lagi. Mengulangi lagi, komitmen.
Itu namanya ketekunan. Nah, ketekunan itu mungkin bisa kita lakukan karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Itu ketekunan bisa terjadi karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Orang yang dilahirkan kembali itu, Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Salah satu fungsi daripada Roh Kudus adalah menginsapkan manusia akan dosanya. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus berkarya. Roh Kudus itu bicara. Arifin, lu tadi bohong loh sama orang itu. Nah, Roh Kudus itu bicara. Dia menginsapkan. Sehingga saya datang, Tuhan kasihani aku. Ampunilah aku. Beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan lagi. Terus berproses. Itu namanya ketekunan. Proses yang seperti itu sampai kapan? Sampai mati. Kenapa sampai mati? Alkitab juga mengatakan seperti itu. Yaitu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Paulus mengatakannya, orang yang sudah berhenti melakukan dosa berarti orang yang sudah mati. Nah, orang yang sudah mati. Jadi kalau kita sudah berhenti melakukan dosa berarti kita sudah mati. Nah, sepanjang masih hidup berarti kita perlu ketekunan terus-menerus. Itulah sebabnya mungkin ayat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 itu ada. Siapa yang mau membacakannya bagi kita? Tolong supaya kita lihat sama-sama. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Boleh ada yang menolong? Satu Yohanes 1 ayat yang ke-9. Aku boleh, Sir. Ya, silakan Cynthia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, terima kasih Cynthia. Jadi jika kita mengaku dosa kita, kalau jatuh mengaku, maka Dia akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, disucikan kembali. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita sesuai dengan status baru tadi, supaya sesuai dengan kelahiran kembali itu, ketika lahir kembali statusnya menjadi kudus, maka kalau jatuh di dalam dosa, diingatkan oleh Roh Kudus, mengakulah, datang kepada Tuhan, bangkit, supaya Tuhan menyucikan kembali. Ya, bukan berarti kita statusnya koyak, statusnya tetap, tapi kita masih bergumul di dalam dunia ini sampai nanti di akhir, gitu ya. Baru kita terima secara real. Tapi sekarang kita terus-menerus. Itulah kekristenan, sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang enak. Bukan kekristenan yang menjadi menekan. Nah, saya kasih contoh begini. Saya dulu waktu kecil itu suka sama datang ke kampung ayah saya. Dia menggembalakan kerbau. Nah, ketika saya datang ke rumahnya, kemudian saya ikut untuk menggembalakan kerbau itu. Nah, ada satu pengamatan saya adalah ketika hari itu mau menjelang siang gitu ya, itu kerbau itu suka ada di kubangan, ada air yang sedikit dan berlumpur. Nah, kerbau-kerbau itu ada di sana untuk baring-baring. Dia golek-golek terus, tidak mau bangkit gitu di dalam lumpur itu terus. Jadi kita pun seperti itu. Kalau jatuh di dalam dosa, jangan berkubang, jangan terus di lumpur dosa itu, bangkit. Kenapa bangkit? Karena Tuhan memberi pengampunan kok. Tuhan memberi pengampunan. Jadi
Ini yang membuat kekristenan kita menjadi kekristenan yang sukacita. Tetapi jangan juga membuatnya menjadi mainan. Toh nanti diampuni Tuhan gitu. Tidak ya, karena kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, sebelum kita jatuh di dalam dosa, Roh Kudus sebenarnya sudah mengingatkan. Roh Kudus sebenarnya sudah bicara. Dia kan sebagai penolong di dalam diri kita. Jadi itulah yang kita lakukan. Nah, itu terus-menerus. Nah, itulah yang disebut dengan ketekunan orang kudus. Ya, muncul ketekunan di sana. Nah, ini bisa kita lihat sebagai disebut dengan istilah ordo salutis tadi ya, order of salvation itu. Jadi aturan-aturan keselamatan itu kita sudah tahu proses keselamatan. Inilah wawasan dunia Kristen mengenai keselamatan.